Halo, selamat datang di kanal YouTube kami, Anik Safitri. Jangan lupa bagi yang belum, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, untuk pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang model matematika dan menentukan nilai optimum. Ya, apa sih itu? Ya, silahkan kalian amati video pembelajarannya. Jangan lupa siapkan buku catatan kalian. Jika ada yang penting, jika ada yang kalian perlukan, silahkan dicatat. Oke, dimanapun tempatnya, bagaimanapun keadaannya, kalian harus tetap semangat belajar. Untuk anak-anakku kelas 11 IPS 1 sampai dengan kelas 11 IPS 6, selamat belajar. Semoga sukses. Semangat. Oke, sekarang saya punya permasalahan seperti ini. Ini Pak Sunu, seorang pedagang kaos. Ia menjual kaos lengan pendek dan lengan panjang. Setiap hari ia mampu menjual 145 potong kaos. Paling sedikit 25 kaos lengan pendek dan 30 kaos lengan panjang. Ia membeli kaos lengan pendek dengan harga 40.000 per potong dan dijual 57.000 per potong. Kaos lengan panjang dibeli dengan harga 45.000 per potong dan dijual 65.000 per potong. Yang ditanyakan berapa keuntungan maksimum yang diperoleh Pak Sunu. Oke, sekarang Pak Sunu tadi menjual kaos lengan pendek dan kaos lengan panjang. Oke, sekarang kita misalkan saja kaos lengan pendeknya itu saya misalkan sebagai X, maka kaos lengan panjangnya saya misalkan sebagai Y di sini. Setiap hari Pak Sunu mampu menjual 145 potong kaos. Berarti bagaimana? Jadi kaos lengan pendek dan kaos lengan panjang yang dijual itu dia mampu menjual 145. Berarti ini kurang dari sama dengan 145. Mengapa kok kurang dari, kok nggak lebih dari? Nah, sekarang Pak Sunu kan mampu menjual. Berarti dia bisa menjual segitu, tapi kalau lebih dari 145 kan dia belum tentu mampu. Makanya kita pakai tandanya kurang dari sama dengan 145. Oke. Berarti kalau kita tuliskan dalam bentuk model matematikanya itu X plus Y kurang dari sama dengan 145. Kita move ke kalimat selanjutnya. Paling sedikit 25 kaos lengan pendek. Kaos lengan pendek tadi apa? X. Berarti paling sedikit. Kan berarti paling sedikit itu tandanya lebih dari sama dengan kaos lengan pendeknya 25. Kemudian paling sedikit juga 30 kaos lengan panjang. Berarti Y lebih dari sama dengan 30. Ia membeli kaos lengan pendek dengan harga 40.000 dan dijual 57.000. Berarti keuntungan kaos lengan pendeknya berapa? Keuntungan kaos lengan pendeknya 17.000. Kaos lengan pendek tadi kita misalkan X. Berarti ini yang kita sebut nanti dengan fungsi tujuan. Fungsi tujuan. Yang ini model matematika ini bisa disebut dengan fungsi kendala. Kendalanya ini ya. Fungsi tujuannya. Dia tadi untungnya kaos lengan pendek kan 17.000. Berarti 17.000 kali X gitu ya.
tambah untungnya kaos lengan panjang berapa? Untungnya kaos lengan panjang 20.000 kali Y. Ini fungsi tujuannya. Oke, kita coba satu soal lagi ya. Soalnya seperti ini. Ya, seperti itu kalian bisa baca. Seorang ahli gizi bla 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 itu ya. Jadi dia akan menyiapkan menu A dan menu B. Oke, kita misalkan aja menu A-nya sebagai X, menu B-nya sebagai Y. Oke, di menu A terdapat, jadi di menu A ini ada yang namanya lemak, kemudian karbohidrat, dan protein. Oke, lemaknya berapa? Lemaknya 2 unit lemak, kita tulis saja 2 unit lemak, 1 unit karbo, dan 4 unit protein. Kemudian menu B-nya itu mengandung 3 unit lemak, 3 unit karbo, dan 3 unit protein. Ahli gizi tersebut ingin menyiapkan menu yang mengandung setidaknya. Berarti mengandung setidaknya itu kalau kamu misalnya ya, uang saku kamu setidaknya 10.000. Berarti paling sedikit 10.000 atau paling banyak 10.000? Paling sedikit 10.000 ya. Berarti kalau setidaknya 10.000 itu tandanya lebih dari sama dengan. Ini juga begitu, paling sedikit ya, setidaknya 18 unit lemak. Jadi setidaknya paling sedikit ya. Jadi setidaknya 18 unit lemak. Berarti ini dia lebih dari sama dengan 18. Setidaknya 12 unit karbo. Ini lebih dari 12. Dan setidaknya 24 protein. Lebih dari 24. Itu ya yang ditanyakan di sini. Bukan apa-apa, hanya sistem pertidaksamaan linier yang mewakili situasi ini bagaimana. Ya tinggal, ini tadi kan X, ini Y, berarti tinggal 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 18. Kemudian X plus 3Y, atau kamu mau 1X juga boleh ya. 1X plus 3Y lebih dari sama dengan 12. Dan yang terakhir 4X plus 3Y lebih dari sama dengan 24. Nah, di sini ada syarat tambahan. Apakah boleh menu A dan menu B-nya itu jumlahnya negatif? Kan tidak boleh ya, paling tidak dia nggak makan menu A sama sekali, itu artinya 0, dan nggak makan menu B sama sekali, artinya juga 0. Berarti ada syarat tambahan, ini X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi di setiap soal itu biasanya kalau soal program linear selalu ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kecuali seperti yang atas ini tadi. Ini kan sudah ada X-nya lebih dari sama dengan 25, Y-nya lebih dari sama dengan 30. Karena ini sudah lebih dari 0, maka syarat ini tidak perlu. Oke, itu untuk model matematikanya. Nah, sekarang kita hari ini tujuannya itu belajar mengenai menentukan nilai optimum dari suatu fungsi tujuan. Maka kita belajar dari permasalahan ini tadi, permasalahan yang atas ini tadi ya. Oke, sekarang ini diketahui fungsi kendalanya seperti ini. Langkah pertama adalah menentukan nilai optimum. Jadi kita belajar menentukan nilai optimum. Jadi langkah pertama dalam belajar menentukan nilai optimum itu kita gambarkan dulu daerah penyelesaian dari fungsi kendala.
Oke, kita gambarkan dulu daerah penyelesaian dari fungsi kendala. Tadi pertidaksamaannya itu kan ini, X plus Y kurang dari sama dengan 145. Caranya sama kayak menggambar daerah penyelesaian kemarin. Itu ketika X-nya 0, maka Y-nya berapa? Ketika X-nya 0, berarti begini, maka Y-nya 145. Kemudian ketika Y-nya 0, X-nya juga 145. Nah, kalau yang ini dan ini itu nggak usah dicari titik potongnya. Yang dicari titik potongnya itu ketika ada X dan Y di dalam suatu pertidaksamaan. Oke, sekarang kita gambarkan dia. Oke, ini sumbu E, ini sumbu Y, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 20-an aja ya ini. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Berarti kalau 145 ya kira-kira di mana? 145 kira-kira ya di sini, gitu aja ya. Oke, sekarang kita ke atas juga sama. Ini kalau kalian menggambar di buku silahkan gambar yang sesuai ya skalanya. Jadi kalau misal ini setengah senti ya setengah senti semua. Ini 1 senti 1 senti semua. Begitu ya, skalanya harus sama. 60, 80, 100, 120, 140, ini 140, ini 160, 145 ya. Kira-kira di sinilah. Oke. Kalau sudah, kita hubungkan kedua titik itu. Jadi kalau di rumah kalian silahkan gunakan penggaris. Saya contohin begini, ini saya pakai penggaris. Ini. Nah, ini garisnya garis X plus Y sama dengan 145. Nah, sekarang kita uji titik. 0,0 masuk daerah penyelesaiannya atau tidak? Oke. Kalau kita uji titik, kita masukkan 0,0 di sini. Kita masukkan 0,0 di sini, maka hasilnya ya, jadi kita uji titik. Kita tulis sini aja, kita uji titik. Kita masukkan 0,0 ke X plus Y kurang dari sama dengan 145. Kalau X yang kiri diganti 0, Y-nya diganti 0 kan berarti 0 kurang dari 145. Ini benar enggak? Benar ya. Berarti kalau benar 0,0 ini termasuk daerah penyelesaian. 0,0 di sini dia termasuk daerah penyelesaian. Yang kita arsir sekali lagi, yang kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Berarti yang sini, ini yang kita arsir. Oke. Sekarang selanjutnya, ini yang pertama sudah ya, berarti pertidaksamaan yang pertama udah kita gambar. Sekarang pertidaksamaan yang kedua, X lebih dari sama dengan 25. X sama dengan kemarin, dia sejajar sumbu Y. Berarti X sama dengan 25 ya, 25 kira-kira di sinilah ya. Berarti kita gambar dulu garis X sama dengan 25. Ini garisnya X sama dengan 25. Kalau yang diminta lebih dari sama dengan 25, berarti kan daerah penyelesaiannya lebih dari di kanannya. Ya. Oke, kita arsir yang bukan, berarti kita arsir yang kirinya. Kemudian Y lebih dari sama dengan 30. 30 ya kira-kira di sinilah. Oke, kita gambar. Ini Y sama dengan 30. Daerahnya Y lebih dari sama dengan 30, berarti daerah penyelesaiannya yang di atasnya. Yang kita arsir yang bukan, berarti yang ini. Ketemulah daerah penyelesaiannya itu daerah yang bersih. Di langkah pertama kita gambar daerah penyelesaiannya. Oke, udah selesai, ketemu daerah penyelesaiannya. Kemudian kita masuk ke yang kedua. Kita tentukan nilai optimumnya dengan mencari titik ya, mencari titik potong atau titik sudut dari daerah penyelesaiannya ini. Jadi kita cari semua titiknya ini.
Ini bentuknya segitiga berarti ya semua di sini. Oke. Kalau ini tadi, yang ini bisa kita langsung ketahui. Ini tadi kan X-nya 25, Y-nya 30. Berarti yang ini titik yang ini 25,30. Oke, udah diketahui. Kalau titik yang ini tadi berapa? Kita belum tahu ya titiknya ini berapa, perpotongannya di mana. Titik yang ini juga kita belum tahu perpotongannya di mana. Maka kita cari titiknya dulu. Kita cari yang ini dulu. Oke. Titik ini adalah titik perpotongan dari garis ini dan ini. Jadi perpotongannya ini garisnya namanya apa? Untuk mencari titik ini ya. Ini garisnya, yang ini namanya X plus Y. X plus Y sama dengan 145, dan juga yang ini Y sama dengan 30. Kita carinya pakai metode substitusi atau eliminasi itu ya. Kalau seperti ini berarti kita lebih mudah menggunakan substitusi. Kita substitusikan Y-nya sama dengan 30 ke sini. Jadinya jadi X plus 30 sama dengan 145. Maka ketemu X-nya 145 kurangi 30 berapa? 115. Berarti ini X-nya 115, Y-nya 30. Oke, ketemu titik yang kedua. Sekarang titik yang ketiga ini, dia perpotongan antara X sama dengan 25 dan X plus Y sama dengan 145. Kita substitusikan X sama dengan 25 ke sini, sehingga jadi, oke, kita substitusikan X sama dengan 25 ke sini, jadi 25 plus Y sama dengan 145. Maka Y-nya itu 145 kurangi 25 berapa? 120. Maka di sini ketemu X-nya 25, Y-nya 120. Oke, kita sudah tahu semua titik pojoknya, titik ujungnya ya. Sekarang kita substitusikan ke sini, kita tuliskan di sini maksud saya. Kita kasih nama boleh, tidak juga boleh. Kalau saya kasih nama titik A, titik B, titik C begitu, mudah. Berarti titik A-nya 25,30, titik B-nya 115,30, dan titik C-nya 25,120. Sekarang kita tuliskan fungsi tujuannya. Fungsi tujuan ini biasanya nuliskannya dalam bentuk begini. Fungsi tujuan itu nuliskannya dalam bentuk f X, Y sama dengan ya. Ini tadi fungsi tujuannya kan ini. 17.000 X plus 20.000 Y. Ini kita buat tabel begitu aja. Jadi kalau fungsi tujuan itu biasanya nggak dibilang dia fungsi tujuan, tapi langsung dituliskan begini. Nih yang langsung ditulis. Kalau ada f, x, y berarti dia sudah fungsi tujuan. Oke, sekarang kita masukkan, ini kan A-nya 25, A-nya 25,30, berarti X-nya kita ganti dengan 25, Y-nya kita ganti dengan 30. Oke, berarti ini 17.000 kali 25 ditambah 20.000 kali 30. Silahkan dihitung berapa. Yang ini berarti 17.000 kali 115 ditambah 20.000 kali 30. Yang ini 17.000 kali 25 ditambah 20.000 kali 120. Oke, silahkan kalian hitung ini nilainya berapa. Oke, setelah kalian hitung ya ini dapatnya berapa?
1.025.000 gitu ya. Yang ini 2.555.000 dan yang ini 2.825.000 seperti itu. Nah, dari ini kita tahu mana yang paling banyak dan mana yang paling sedikit. Yang paling banyak mana? Yang paling banyak yang ini ya. Ini yang paling banyak. Yang paling banyak ini nanti juga disebut sebagai nilai maksimum. Yang paling sedikit yang ini nanti disebut sebagai nilai minimum. Jadi nilai optimum ya, ini bisa jadi dia nilai maksimum atau nilai minimum. Kalau yang ditanyakan nilai maksimum ya ini tadi maksimumnya berapa? Maksimumnya 2.825.000. Kalau yang ditanya nilai minimum berarti minimumnya 1.025.000. Kalau yang ditanya nilai optimum maka silahkan disebutkan maksimum dan minimumnya sekalian. Oke, itu untuk mencari nilai optimum. Jadi untuk mencari nilai optimum itu langkah pertama, jika yang diketahui itu fungsi kendala, silahkan gambar daerah penyelesaiannya dulu. Atau ya, jadi silahkan gambar daerah penyelesaian dulu, kemudian cari titik pojoknya daerah penyelesaian. Jadi ini dicari titik pojoknya daerah penyelesaian, kemudian baru dimasukkan ke fungsi tujuan, disubstitusikan ke fungsi tujuan. Kalau misalnya daerah penyelesaiannya udah diketahui, fungsi tujuannya ada, kalian disuruh mencari nilai optimum, maka caranya sama. Yang pertama kalian harus menemukan titik potongnya dulu, titik pojoknya ini dulu. Caranya bagaimana? Oke, saya kasih contoh satu. Ya, saya kasih contoh satu yang seperti itu. Oke, contohnya seperti ini. Jadi ada daerah seperti itu ya. Kemudian yang ditanyakan nilai maksimum fungsi 4x plus 3y dari daerah yang diarsir. Jadi daerah yang diarsir itu daerah penyelesaian. Oke, kita tahu bahwa di situ dia pas di sumbu ya, yang titik yang diketahui. Ketika titik yang diketahui pas di sumbu, berarti kita tidak perlu pusing mencari persamaan garisnya. Kalau misalnya yang diketahui itu nggak pas di sumbu, berarti kamu bisa pakai Y-Y1 per Y2-Y1 tadi ya, sama dengan dan seterusnya. Nah, sekarang ini dengan begini saya gambar ulang saja. Saya gambar ulang. Ini gini. Di sini angkanya 4, kemudian di sini 8. Kemudian ini di sini 4, di sini 6, ini sumbu E, ini sumbu Y, daerah penyelesaiannya yang di sini. Sekarang tadi yang di sumbu Y itu kita misalkan sebagai A, berarti ini A. Kalau ini A, berarti B-nya yang ini ya. Oke, berarti ini garis yang ini kita punya AX, berarti 8X plus BY 4Y sama dengan AB. AB-nya 8 kali 4, 32. Gitu. Kemudian untuk garis yang ini, berarti A-nya ini, B-nya ini, B-nya 6 ini. Berarti garis yang ini jadinya AX plus BY sama dengan AB. 4 kali 6, 24. Oke, kita cari titik ujungnya atau titik pojoknya. Titik pojoknya itu daerah penyelesaian ini kan ini, di sini nih. Titik pojoknya ini ada 0,0 di sini. Kemudian yang ini berarti dia 4,0. Yang di sini berarti dia 0,4. Nah, sekarang yang pojokan sini kan kita belum tahu. Pojokan ini merupakan perpotongan antara 8x plus 4y sama dengan 32 dan 4x plus 6y sama dengan 24.
Oke. Ini ada 8X plus 4Y sama dengan 32 dan 4X plus 6Y sama dengan 24. Ini sama seperti kamu nyari X di sistem persamaan linear kelas 10 atau dari SMP juga udah pernah. Ini kalau begini kita mudahnya pakai eliminasi aja ya. Oke, kalau saya mau mengeliminasi X, berarti ini saya kalikan 1, yang ini saya kalikan 2, jadinya 8X plus 4Y sama dengan 32, yang bawah jadi 8X plus 12Y sama dengan 48. Ini kita kurangi, 32 kurangi 48, min 16, 4 kurangi 12, min 8Y, berarti Y-nya min 16 bagi min 8 berapa? 2. Oke, ketemu Y-nya 2, maka X-nya berapa? Ketika Y-nya 2, kita substitusikan ke mana? Terserah, mau atas mau bawah boleh. Misal ke atas, 8X plus 4Y sama dengan 32. Ini kita ganti Y-nya dengan 2. Nah, ini 8X plus 4 kali 2 sama dengan 32. Ini 8X plus 8 sama dengan 32. 8X sama dengan 32 min 8. 8X sama dengan 32 kurangi 8, 24, maka X-nya 24 per 8 atau 3. Udah ketemu X-nya 3, Y-nya 2. Berarti yang di sini ini titiknya 3,2. Kalau kita mau nyari nilai optimum fungsi itu, fungsinya kan fx-nya 4x plus 3y gitu. fx-nya 4x plus 3y. Terus titiknya kita punya berapa aja? Kita punya titik ini 0,0, kemudian ini 0,4, yang ini 3,2, dan yang ini 4,0. Kita substitusikan ke sini. X-nya kalau diganti 0, Y-nya ganti 0, berarti 4 kali 0 plus 3 kali 0, hasilnya 0. Ini 4 kali 0 tambah 3 kali 4, jadi hasilnya 12. Yang ini 4 kali 3 ditambah 3 kali 2, 12 tambah 6, 18. Kemudian yang ini 4 kali 4 tambah 3 kali 0, 16. Berarti nilai yang ditanyakan nilai maksimumnya yang 18. Oke, seperti itu untuk menentukan nilai optimum. Saya rasa udah cukup ya. Nah, jadi kalau misalnya ini yang diketahui daerah penyelesaian, maka silahkan dicari dulu sistem pertidaksamaannya, kemudian cari titik ujungnya. Kalau yang ini tadi yang ini jika diketahui fungsi kendala, maka gambar daerah penyelesaiannya, tentukan titik potongnya, baru menentukan nilai optimum. Kemudian kalau yang diketahui daerah penyelesaian, silahkan cari sistem pertidaksamaannya, tentukan titik pojoknya, baru cari nilai optimum. Jadi seperti itu. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup. Kalau misal ada yang masih belum dipahami, kalian boleh komen-komen di bawah atau langsung chat di saya. Oke. Saya rasa cukup untuk kali ini. Kalau ada kesalahan dari saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share juga ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya pertanyaan, komen-komen di bawah ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dah.